Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Yusril Samsia dengan NIM 23102005. Di sini saya sebagai host yang akan memimpin jalannya pada pertemuan kali ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu mahasiswa Dr. Subandi Jember. Baik Kak, boleh dipersilakan? Halo. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oh iya Kak, Kakak jurusan apa ya di Universitas Dr. Subandi ya? Jurusan saya yaitu S1 Ilmu Keperawatan. Iya. Terus kalau kita tahu nih di situ ada berapa jurusan ya? Di situ untuk fikesnya ada perawat, ada farmasi, bidan, dan DLM Kak. Ada Kak. Iya. Baik Kak, untuk mencapai waktu boleh kita langsung mulai. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih, Kak kami siapa? Kan belum tahu nih. Nah iya Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arman Maulana dengan NIM 23102009. Saya dari Universitas Dr. Subandi, kelas 23A Keperawatan. Baik Kak, di sini kan kita akan membahas tentang peningkatan pengetahuan tentang HIV ini. Nah, untuk pertama ini kita kan masih belum tahu nih apa itu HIV. Nah, Ya. Kakak bisa menjelaskan apa itu HIV ini? Nah, bisa. Jadi gini Kak, HIV atau AIDS ya Kak. Ya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu HIV-nya. Nah, HIV kepanjangannya itu Human Immunodeficiency Virus. Nah, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh Kak. Nah, khususnya sel CD4. Jenis sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi. Sedangkan AIDS yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap akhir dari infeksi HIV tersebut. Nah, di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah sehingga tidak lagi mampu melawan infeksi atau penyakit tertentu. Nah, jadi gini Pak, di tubuh kita itu terdapat sebuah sel darah putih yang disebut juga dengan leukosit. Nah, fungsinya itu yaitu meningkatkan imunitas tubuh serta melawan masuknya virus, kuman, dan penyakit itu ke dalam tubuh kita Kak. Nah, jadi ketika sel darah putih atau leukosit kita rusak Kak, jadi virus, kuman maupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita itu jadi gampang Kak menyebar ke tubuh kita. Jadi akhirnya kita gampang terkena penyakit seperti itu Kak. Jadi leukosit itu berperan penting nggak ya bagi tubuh ya? Iya Kak, sangat penting perannya dalam tubuh kita. Oh iya, setelah definisi ini masih ada faktor perannya. Iya. Nah, kalau boleh tahu tuh faktornya itu apa aja Kak buat HIV ini Kak? Untuk faktor utama yang mempengaruhi HIV ini yaitu perilaku seksual Kak. Kita kan di lingkungan kuliahan ya Kak, itu kan luas ya. Jadi kita itu harus bisa Kak memilih antara teman yang baik dan teman. Itu sangat berpengaruh Kak kepada kita. Nah, apalagi penularan HIV/AIDS ini. Nah, terus yang kedua yaitu dengan faktor parental Kak, yaitu berkaitan dengan orang tua dan punya riwayat penyakit infeksi menular terkait dengan HIV tersebut. Terus partner seks lebih dari satu Kak, atau berhubungan intim dengan beberapa jenis. Nah, itu sangat rentan terhadap penularan HIV/AIDS Kak, seperti itu. Seks anal juga dan pemakaian narkotika atau obat-obatan terlarang atau narkoba Kak. Nah, secara suntik atau infecting drug user atau IDU seperti itu Pak. Oke, setelah faktor nih pasti dampaknya ini kita kan belum tahu nih. Untuk dampak itu apa Kak? Kalau boleh tahu. Untuk dampak dari HIV/AIDS ini kan pada remaja tentunya ya, seperti kita di lingkungan kuliah itu berdampak secara fisik itu sangat merusak fisik Kak. Namun juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, emosi, dan ekonomi serta kesejahteraan sosial
dalam jangka panjang. Nah, seperti gini Kak, ketika kita didiagnosis HIV/AIDS, nah kan kita kan Kak, kurang berinteraksi dengan teman, dan kurang berinteraksi sosial. Nah, kita kan cenderung menutup diri karena mungkin kita malu karena terdiagnosis HIV seperti itu. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi Kak terhadap kesehatan mental kita. Nah, seperti itu. Jadi kasihan banget kayak kalau udah kena kayak gitu ya. Iya Pak. Jadi rugi. Sangat rugi Kak. Jadi maka dari itu kita harus mampu menjaga tubuh kita dengan sebaik mungkin lah Kak. Apalagi di lingkungan kuliahan. Jadi baik-baik. Nah, ya Kak. Di faktor nih definisi udah, apa udah. Nah, untuk cara pencegahan kita tuh untuk menghindari dari HIV itu gimana Kak caranya? Adapun cara pencegahan penularan HIV/AIDS yaitu dapat dilakukan dengan cara formula ABCD Kak. Nah, di mana A itu absistensia, yang artinya tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Jadi kalau kita sudah menikah, nah itu nggak apa-apa hubungan intim. Tapi Kak, sama pasangan kita ya. Oh iya. Jangan sama orang lain Kak. Yang B yaitu be faithful, artinya jika sudah menikah hanya berhubungan dengan satu pasangannya saja Kak. Jangan ganti-ganti. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena penularan HIV/AIDS itu salah satunya yaitu dengan hubungan intim gonta-ganti pasangan seperti itu Kak. Nah, yang C yaitu kondom, artinya jika memang cara A dan B tidak dipatuhi Kak, maka harus digunakan alat pencegahan dengan menggunakan kondom. Nah, seperti itu. Yang D itu drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Seperti yang saya jelaskan tadi kan. Karena penularan HIV/AIDS itu salah satunya yaitu dengan narkoba dan narkotika. Dan yang terakhir yaitu E Kak. Nah, itu education, di mana pemberian edukasi dan informasi yang benar terkait HIV/AIDS dengan cara penularannya, pencegahannya, serta pengobatannya itu dapat membantu mengurangi teman-teman kita yang mau melakukan HIV, mau melakukan hubungan seksual yang berpengaruh terhadap HIV/AIDS tadi. Ada ABCD kayak gitu. Iya, ABCD. Iya. Jadi memang itu bagus semua Kak. Jadi untuk penjagaan itu sudah menurut saya itu juga tepat dan bagus. Nah, iya Kak. Terus jika untuk tips bagi kita nih agar semua atau kita juga bisa terhindar dari HIV itu gimana? Tadi kan pencegahannya nih. Nah, untuk tipsnya itu apa? Untuk tips dari saya pribadi ya teman-teman. Jadi itu Kak, kita harus menguatkan iman kita. Nah, kedua selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Kak. Dan yang terakhir kita harus memilah dan memilih pergaulan Kak. Karena faktor utama dari terkenanya HIV atau AIDS tadi yaitu Kak, karena pergaulan bebas yang melibatkan berhubungan seksual. Nah, itu dapat menjadi HIV seperti itu. Baik ya, untuk mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa tanyakan ke kita nih. Kalau misalnya ada pertanyaan lain bisa kita Mas atau ke Aman atau kita langsung. Baik ya Pak, terima kasih untuk penyampaian materinya. Mungkin kita juga cukup paham dan mengerti akan materi yang akan disampaikan. Iya. Saya juga terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya kesini hadir untuk menyampaikan materi. Iya. Jadi mungkin itu saja. Oke, kita jangan tutup Kakak untuk talk kali ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman.